warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya, kayak orang belum sarapan. Emang belum ya? Oh iya, ini panitia tugasnya yang menyiapkan. Ini ada Mbak Inun, ini tukang masak di kota. Yang dari FC itu luar biasa makan. Karena jebolan kopi dari Dubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair amama. Ashabal mukarramin, para masyayikh, para alim, para ulama, para bunyai yang senantiasa saya taati, yang kami muliakan, di sini hadir Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 4 Jawa Timur, kalau nomenklaturnya sih Surabaya, Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAD. Beliau itu selalu kalau di mana-mana promosi dirinya itu ada gelar tambahan, yaitu STMJ. Semakin tua semakin jos. Padahal istrinya cuma satu. Mau nambah nggak berani. Hadir di sini juga tim ahli, ada Dr. Ahmad Fauzi MPD dan juga Bu Dr. Hajah Sriwardiyati SHMH yang sangat saya muliakan. Pimpinan perguruan tinggi, ketua, rektor Kopertais Wilayah 4 Jawa Timur. Kalau hitung-hitungan data terakhir itu ada 168 PTKIS di Kopertais Wilayah 4. Tapi beberapa perguruan tinggi sudah mulai bermunculan lagi. Kemarin hari Ahad baru di launching PTKIS yang ada di Pondok Pesantren Ngunut. Jadi namanya STAIMAS, Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Muhammad Ali Said. Itu di Ngunut ada 2 program studi. Dan di Blitar ada 2 lagi yang masih soft launching. Artinya banyak pondok pesantren maupun yayasan itu sangat antusias untuk mendirikan perguruan tinggi. Nah ini tentu butuh pembinaan, pendampingan yang nanti panjenengan bisa bicarakan dalam rapi ini. Sahabat-sahabat dari ketenagaan dari staf Kopertais Wilayah 4 yang saya banggakan yang menyiapkan acara ini dengan baik. Pertama, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rapat pimpinan. Walaupun dalam RKAKL anggarannya masih di Bintanya belum turun. Jadi ya ini mohon dimaklumi, biasanya rapim itu informasinya sih di luar kota, kemudian di hotel yang mewah kan begitu, juga ya ada berbagai macam fasilitas lah yang ada. Tapi karena masih anggarannya dibintangi, tentu kita melaksanakan kegiatan rapim ini dengan keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai dan khidmat yang kita lakukan di Kopertais Wilayah 4. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kehadirat baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Para masyayikh, para kiai, para pimpinan PTKIS, wakil koordinator dan tim ahli yang saya hormati. Saya ini mau ngomong apa? Saya butuh belajar sama Bapak Ibu panjenengan semuanya. Ya. Paling tidak kita sharing lah di sini sebagai laporan. Pertama, kalau kita bicara PTKIS, yang tentunya harus kita bicarakan pertama nanti adalah kelembagaan. Karena sesuai dengan
informasi Pak Direktur kemarin, Pak Profesor Dr. Haji Amin Suyitno MHK, ketika datang ke Ngunut akan terbit SK atau KMA baru, terbit KMA baru yang mengatur tentang kelembagaan ini agar lebih praktis, baik itu mulai dari izin pendirian sampai turunnya izin operasional, kemudian akreditasi baik APT maupun APS, serta alih status dari STIT ke STAI, dari STAI ke institut, dari institut ke universitas. Ini akan ada KMA baru yang informasi dari Pak Profesor Amin Suyitno itu akan lebih simpel lagi. Nah, ini tentu kita patut bersyukur kalau memang itu bisa segera terrealisasi. Karena menurut informasi beliau dalam beberapa bulan ini, dalam bulan Agustus September ini akan terbit SK alih status dari IAI ke universitas yang didominasi dari pesantren dan didominasi di Jawa Timur. Ini akan ada yang di bawah Kementerian Agama tentunya, di bawah Kementerian Agama. Itu terkait dengan kelembagaan. Sehingga ketika kita bicara masalah kelembagaan, ini penting sekali. Nanti didiskusikan dalam forum rapat pimpinan ini supaya problem-problem baik izin operasional, kemudian akreditasi, kemudian alih status itu nanti tidak ada masalah. Nah, nanti kita dorong semuanya itu berbasis online. Yang nomor 2, ketika bicara masalah kelembagaan tidak lengkap kalau tidak ada penataan sumber daya manusia. Nah, ini nanti kita akan mendatangkan kasih perencanaan dalam subdit ketenagaan Bapak Haji Mustaqim MHK. Panjenengan keluarnya Bapak Ibu sekalian di SDM ini, di ketenagaan. Kalau saya lihat di grup sih banyak yang mengeluhkan terkait dengan pertama serdos. Gila mungkin. Kenapa serdos panjenengan? Nggak masuk nominasi. Kuotanya Lah monggo. Hari ini mulai dari Ahad kemarin, Senin dan Selasa besok di Serpong ada raker, ada pertemuan yang difasilitasi Kementerian Agama untuk bicara masalah kuota. Saya lihat di grup pimpinan Kopertais, memang yang hadir sih operatornya, tapi karena beberapa Kopertais ngotot ya untuk minta data tambahan, ada sekitar 4 Kopertais yang datang ke sana, tapi terutama dari luar pulau. Saya lihat dari Aceh, dari Sumatera, dan beberapa dari Kalimantan. Yang di Jawa kayaknya nggak ada yang hadir. Mereka intinya sih mau mengurus persoalan itu. Maka mau ini dibicarakan. Nanti juga di sini kita akan mengundang Profesor Dia Sawitri, Koordinator LLBT wilayah 7, Kopertais wilayah 7 kalau dulu LLBT. Kita datangkan langsung. Mau panjenengan yang berada di lingkungan yang serdosnya diproses di LLBT, mau silakan tanyakan di sana. Ya. Karena apa? Di beberapa universitas ya, itu yang diajukan seperti di Bondowoso, kemudian di UIJ Jember, itu lolos pemberkasan di LLBT. Begitu selesai lolos, lah pemberkasan selanjutnya apakah di Kopertais atau tetap di LLBT? Karena beberapa kasus kemarin yang diberkasi di LLBT dan dicair Bapak, boleh dicairkan? Lah ini kan persoalan. Jadi kita punya serdos, punya sertifikasi dosen, tapi kemudian ketika pas waktunya pencairan nggak dicair. Nah ini silakan nanti dibuka. Ini yang di LLBT. Tapi yang di Kemenak, mengapa kuotanya sedikit? Bahwa nanti bisa ditanyakan kepada subdit ketenagaan. Relatif ketika pemberkasan serdos ya hari-hari ini kita di Jawa Timur Kopertais wilayah 4 itu kira-kira punya kuota sekitar 74 ya, kalau
sekitar 74 dibagi 168 lagi. Lah itu lagi separuhan kayaknya. Tidak cukup. Betul sekali. Lah bagaimana mengurai ini semuanya? Ya tentu kalau bisa jatah kuotanya ditambah. Lah kalau tidak bisa ditambah, lantas gimana? Kita harus menggunakan kriteria apa? Pasti masing-masing perguruan tinggi butuh yang namanya serdos ini. Malah ada usulan, tidak apa-apalah kita berkasih atau serdos sendirilah, yang penting punya sertifikat. Ada yang begitu, karena apa? Kepentingannya universitas-universitas perguruan tinggi yang sudah mapan itu tidak penting masalah serdosnya, tidak penting masalah tunjangan sertifikasi dosennya. Yang penting adalah punya sertifikat. Informasinya semacam itu. Kemudian ada usulan menggunakan kemandirian atau serdos secara mandiri. Tapi ini tidak bisa. Kemudian ketika kita ajukan di kementerian kan. Nah, untuk itu monggo panjenengan nanti akan ada di sini penyampaian materi dari Subdit Perencanaan, dari Kasubdit Ketenagaan, Kementerian Agama. Monggo sampai tanyakan, termasuk kepada Profesor Dia Sawitri yang nanti akan menjelaskan bagaimana sih proses itu di LLDD, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian ketika kita sudah bicara masalah kelembagaan SDM, tidak lengkap kalau kita tidak bicara masalah anggaran atau sarana prasarana. Nah, sebenarnya kita juga menghadirkan Kasubdit sarana prasarana ini, tapi memang karena waktunya yang tidak memungkinkan, monggo sampai nanti akan bicarakan semuanya. Saya harapkan rapat pimpinan yang diselenggarakan pada hari ini itu bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis. Panjenengan semuanya, para masyayikh, para rektor, para ketua bisa memberikan masukan kepada Kopertais semasuk-masuknya. Maupun masukan semuanya Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita bisa menginventarisir berbagai macam persoalan, berbagai macam hal yang ada di PTKIS. Yang nanti tentunya kita akan urai satu per satu. Apapun itu, monggo kita selesaikan semuanya. Kita pinginnya transparan, kita pinginnya monggo kita selesaikan bersama. Kalau tidak bisa diselesaikan bersama, kita tanggung bersama-sama. Bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir, nanti Kopertais wilayah 4 sesuai dengan arahan Pak Koordinator. Kalau di UI Sunan Ampel sekarang semboyannya nggak pakai lama, BPL. Saya juga pakai lama, semuanya serba cepat sekarang ini. Katanya Pak Rektor dan sekarang kita saat ini jalannya tidak jalan biasa, tapi harus sambil melompat. Begitu bahasanya beliaunya. Maka itu nanti kita tularkan di Kopertais. Apapun persoalannya mari kita urai, nggak perlu lama-lama. Kalau tidak kita selesaikan sekarang, maka kita selesaikan sekarang. Maka dari itu Kopertais wilayah 4 akan memberikan award, penghargaan kepada para PTKIS yang memiliki prestasi-prestasi sebagaimana yang kita rekap di PDDT-nya. PDDT-nya kita rekap. Dan ada kriteria-kriteria khusus yang sudah dirumuskan oleh tim ahli untuk ngasih award itu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar panjenengan semuanya PTKIS berlomba-lomba, saling melengkapi, saling memberikan support agar PTKIS di lingkungan wilayah Kopertais wilayah 4 ini bisa menjadi semakin lebih baik dan semakin maju. Itu harapan-harapan dari kami selaku pimpinan baru yang diamanai untuk menjadi khotim panjenengan semuanya. Jadi kami di Kopertais wilayah itu pelayan panjenengan, Pak. Yang namanya pelayan kan saya harus siap-siap disuruh panjenengan para kiai, tapi ojo aput-aput Pak. Kalau berat-berat juga saya tidak kuat. Ini nanti Pak Wakor ini akan mewakili koordinator, karena nanti koordinator Pak Profesor Ahmad Muzaki hadir sekitar jam 10:30 atau jam 11. Nanti akan memberikan arahan sekaligus akan memberikan award kepada panjenengan semua. Saat ini beliau ada tamu dari Instirjen Kementerian Agama, ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi, dan setelah beliau selesai langsung ke sini. Dan insya Allah sekitar jam 11 dia akan rawuh bersama-sama kita. Matur suwun semuanya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak.
Wakor Komisaris Wilayah Kota Surabaya sekaligus berkenan membuka acara rapat pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumatran MKG disilakan.